Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di part kedua. Di sini saya berbicara soal aktor sih. Saya ingin tahu bagaimana sang aktor ini sekaligus jadi sutradara gitu. Pengen apa? Pengen saling berbagi lah istilahnya saya. Bagaimana itu Kak? Jadi aktor gitu. Ceritanya apa? Jadi seorang aktor itu bagaimana gitu menjadi aktor yang baik gitu ya. Gimana gitu. Yang menjadi aktor yang baik itu Cerdas jangan juga. ya yang harus cerdas memang di setiap pementasan, karena sesuatu hal yang tidak kita inginkan di satu pementasan sering terjadi gitu ya. Makanya improvisasi itu penting juga ya, penting gitu. Dan jangan merasa puas gitu. Jika kita merasa puas, sudah enak nih saya jadi aktor terbaik nih saya. Berarti standar acting kalian tuh ya segitu gitu. Gitu saja gitu. Gitu saja berarti kalau kalian merasa puas gitu. Udahlah itu aktor ini. Kita sebagai aktor itu ya. Kita sebagai aktor itu bukan bisa Gimana? maknanya, tapi terbiasa. Gitu. Karena dari terbiasa itu Kita dari bisa, proses gitu. latihan gitu. Kita bisa karena terbiasa gitu. Jadi aktor itu harus lebih cerdas dari sutradara. Tuh, bukannya begitu, Pak? Itu mungkin perspektif orang lain yang menilainya seperti itu. Perspektif. Ya macam-macam lah orang lain menilainya. Kalau dari segi beban seorang aktor itu gimana, Pak? Pertanggungjawabannya terhadap audien gitu. Kalau semisal pesan yang ingin disampaikan itu audiensnya itu tidak menangkap dengan jernih gitu. Berarti Beban kan seorang aktor itu harus punya beban yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Iya. Gimana itu menurut Anda? berarti kurang tanggung jawab sama perannya gitu. Kurang tanggung jawab. Iya. Solusinya bagaimana, Pak? Banyak berlatih gitu, kedepannya. Jangan sampai patah gitu. Karena saya bilang seperti ini juga termasuk sebuah kritikan kan gitu. Iya. Ya, saya juga bisa jadi orang di belakang layar ini gitu, atau orang yang melihat lah gitu, bukan di belakang layar. Orang yang melihat gitu merasa gitu dia ngeritikin saya gitu. Aktor itu kritikannya membangun gitu. Kita harus lebih baik lagi ke depannya. Itu yang diambil kita harus positive thinking lah. Jangan sampai kita jatuh gara-gara dikritikin seperti ini gitu. Kita harus bangkit Lah untuk berkarya. lagi, ya, berkembang lagi, lebih baik lagi. Kalau biografi dalam tokoh itu bagaimana, Pak? Ya. Dalam naskah Kotak Susu itu. Dalam Kata Susu itu biografinya itu menceritakan mengenai seorang pemuda. Bukan pemuda sih. Seorang bapak, menceritakan mengenai seorang bapak umur 34 tahun. Tua berarti, agak sedikit tua lah. Sedikit tua gitu. Dia itu dulunya seorang guru GT gitu. Tapi setelah itu dia dipecat. Kenapa begitu? Karena dia sudah jarang hadir di sekolah gitu. Dia itu punya seorang putri soalnya di rumahnya gitu. Dia tidak mungkin meninggalkannya di rumahnya sendirian, apalagi membawanya ke sekolah kan gitu. Di situ dia itu punya tanggung jawab gitu untuk merawat anaknya. Sementara istrinya itu Istri dari bapak itu. Saifulan. Saifulan. Nama tokohnya Saifulan. Itu lari meninggalkan anaknya. Dia itu meninggalkan banyak utang di situ. Tapi meskipun seperti itu, Saifulan itu tetap tegar gitu. Dia pemuda yang tegar gitu. Udah seorang pemuda yang tegar. Ya, dia juga dulunya seorang seniman gitu. Karena ingin membahagiakan Marlena, istrinya itu gitu. Dia itu berhenti menjadi seorang seniman, dia memiliki pekerjaan tetap gitu. Menjadi seorang guru gitu. Namun nasibnya berkata lain, dia tetap menjadi seorang guru di DT. Itu diangkat dari apa? Dari kisah nyata atau gimana, Pak? Nah, ini Hasil dari imajinatif berarti tapi melalui hasil observasi. hasil observasi juga.
Berarti bukan diangkat dari kisah nyata gitu. Dibantu dengan teman-teman, dibantu dengan dari teman-teman, dibantu dengan Jadi teman-teman Agura ya. ya guru-guru gitu, ini dibantu sehingga naskah ini apa ya tersusun lah gitu. Tanpa mereka ini naskah ini nggak akan tersusun gitu. Seperti itu gitu. Saran mereka itu membantu, itu juga sebagai kritikan mereka itu juga membangun naskah ini gitu. Lebih baik lagi. Itu lebih baik lagi. Kalau kesulitan apa memerankan aktor itu dalam naskah tersebut bagaimana? Sulit banget karena ini monolog gitu. Karena monolog itu feel pemain itu saya tetap apa ya dituntut agar tidak down di atas panggung gitu. Saya dituntut feel saya itu apa ya kalau baik lah, bagus dari awal sampai akhir. Dituntut untuk menjadi baik ya, agar pembawaannya itu nikmat gitu, agar penonton itu mengerti apa yang saya bawakan di sini gitu. Sering kok saya salah juga meskipun ini naskah saya sendiri gitu. Itu sering salah bisa gitu. mengkoreksi sendiri. Iya, sering salah di sini, banyak kesalahan malahan di sini gitu. Karena ya suatu karya yang sempurna itu tidak ada gitu. 100% itu hanya yang kita ubah. Seorang aktor sebenarnya pesan aktor yang ingin disampaikan itu kepada audiens itu apa? Sebagai aktor itu ya harus apa ya? Gimana, Pak? Jangan merasa puas lah gitu. Jangan merasa puas, oh sudah cukup saya sampai di sini gitu. Kualitas optimum lagi-lagi sampai di situ gitu. Jangan merasa puas kayak gitu hanya karena bisa gitu. Dan kita bisa itu maulah berani untuk mencoba gitu di situ. Kita berani untuk mencoba karena bisa itu karena terbiasa gitu. Pesan dari naskah yang ingin disampaikan itu apa, Pak? Isi pesannya dari naskah atau pertunjukan Kotak Susu itu apa gitu? Apa ya? Ini kan video part 2 ya? Iya. Dari sutradara. Iya. Sama gitu. Kalau orang-orang milenial bilang sekarang insecure, saya rasa di naskah ini insecure itu rasa kurang bersyukur. Ya, gitu. Jadi secara garis besarnya dalam monolog Kotak Susu itu gimana, Pak? Naskah rasa kurang bersyukur gitu. Ya gitu. Mengenai ketegaran seorang bapak juga gitu. Kalau proses latihannya selama ada pandemi ini gimana, Pak? Proses latihan setiap harinya atau ada halangan atau tantangan yang lain gitu, Pak? Gimana seorang aktor gitu? Atau sekaligus sutradara, Pak? Ya saya itu buat naskah ini dan mementaskan naskah ini tidak mungkin berhasil tanpa teman-teman sekali lagi gitu. Tantangannya memang berat sekali apalagi pandemi ini gitu. Dari pengimplementasiannya gitu, sedangkan saya tidak tahu kamera harus gini, kamera harus itu. Alhamdulillah teman-teman saya itu ada yang paham, ada yang membantu itu, juga, ada yang membantu mengenai artistik, itu mengenai naskah, mengenai semua lighting man itu sangat membantu. Kita itu semangatnya luar biasa lah, kompaknya luar biasa. Gitu. Kalau misal tanpa teman-teman gimana, Pak? Apakah bisa ada pertunjukan yang seperti itu? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Pak? Teater itu satu tubuh, satu kaki, satu tangan. Maksudnya bagaimana? Kita itu ibaratkan gini, kita itu membuat satu karya itu kita itu ibaratkan berjalan gitu. Karya itu kita tidak bisa mencapai suatu karya itu tidak agak sedikit sulit ini mengungkapkannya. Ini seperti ini. Ibarat teater itu ibaratkan satu tubuh, satu kaki, satu tangan. Maksudnya satu bagian gitu. Satu bagian lah gitu maksudnya, di situ satu bagian gitu.
kita itu kalau berjalan menuju satu karya gitu, kita menggunakan kaki kan berjalan gitu. Iya. Sama seperti membuat karya, saya tidak mungkin bisa ibaratkan teman-teman saya ini sebuah kaki, Harus saya satu tubuh berjalan gitu. gitu, harus satu tubuh di situ gitu untuk menciptakan suatu karya gitu. Tanpa teman-teman saya nggak bisa. Kalau misalkan tangannya sakit, kakinya harus sakit juga. Sakit semua gitu. Sakit satu, sakit Iya, semuanya sakit gitu kalau semua. satu tubuh. Sebenarnya tujuan atau target ikut lomba monolog itu apa, Pak? Menurut sampean? Tujuannya? Karena proses itu, di proses ini kita mengenal Terutama kurangnya- proses gitu. iya, kurangnya ini, kurangnya itu, proses lah gitu. Intinya proses. Untuk menang sih kita nggak ngarep menang, Tidak itu, mengharapkan itu, menang tapi itu satu bonus. prosesnya yang Iya, terpenting. prosesnya yang terpenting gitu. Kita bisa tahu mana kekurangan kita, mana kesalahan kita agar lebih baik lagi ke depannya. Selain proses mungkin ada lagi target yang ingin dicapai oleh seorang aktor atau sutradara gitu, Pak. Mungkin kalau bukan dari saya sendiri, Ya. saya mewakili teman-teman. Mungkin Ada titik pengharapan Ya. istilahnya. dari kita itu Akura bisa berkarya apapun yang terjadi, meskipun pandemi, tidak pandemi, Akura bisa. Karena karya adalah nafasku. Jadi mungkin itu teman-teman. Terima kasih untuk siapa namanya? Ari. Kak Ari untuk saling berbagi lah istilahnya. Mungkin bisa ilmunya bisa mengalir dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Semoga sukses dan semoga mencapai target gitu dalam prosesnya. Proses gitu. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya ambil lah kesimpulannya. Istilahnya proses itu tidaklah gampang gitu. Jangan merasa puas terhadap apa yang kita sudah miliki gitu. Teruslah berproses dan berkarya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.